Bab 5. Rasa yang menyentuh Tuhan. Di balik segala doa yang terucap, di balik setiap zikir yang bergetar di bibir, sesungguhnya ada sesuatu yang jauh lebih halus, lebih dalam, lebih sejati, yakni rasa. Rasa adalah bahasa pertama jiwa, bahasa yang tak memerlukan kata, namun langsung dimengerti oleh Tuhan. Saat engkau berzikir dengan hati yang kosong dari rasa, itu hanyalah bunyi. Namun ketika engkau berzikir dengan hati yang hadir, dengan perasaan yang menunduk dan mengakui kelemahanmu, disitulah zikir berubah menjadi percakapan rahasia antara hamba dan Sang Khalik. Rasa adalah jembatan antara makhluk dan pencipta. Ia bukan sekadar perasaan, melainkan kesadaran akan kehadiran ilahi yang meliputi segala sesuatu. Ketika engkau mulai mengenali rasa ini, engkau akan tahu bahwa setiap detak hati adalah panggilan untuk kembali. Setiap tarikan napas adalah ajakan untuk mengingat. Bahkan diam pun menjadi doa. Rasa tidak lahir dari banyaknya ilmu, melainkan dari kejernihan hati yang mau hadir tanpa topeng. Ia tumbuh dari kejujuranmu terhadap dirimu sendiri, dari pengakuan tulus bahwa engkau tidak memiliki apa-apa. Saat engkau berhenti berusaha mengendalikan segalanya dan mulai berserah dengan lembut, rasa itu mengalir begitu saja, seperti air yang menemukan jalannya ke laut. Ia membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang sunyi. Dan dari rasa itulah lahir makrifat. Karena Tuhan tidak dikenal melalui akal yang menganalisis, tapi melalui hati yang merasa. Akal dapat memahami ayat, tapi hati dapat menyentuh maknanya. Akal berbicara tentang Tuhan, tapi hati berbicara dengan Tuhan. Itulah mengapa orang-orang yang mengenal Allah selalu tampak tenang. Bukan karena hidup mereka tanpa ujian, tapi karena mereka telah belajar merasakan kehadirannya di tengah setiap ujian itu. Bagi mereka senang dan sedih hanyalah dua wajah dari kasih yang sama. Nikmat dan musibah hanyalah dua nada dari lagu yang sama. Mereka tak lagi menuntut karena mereka telah merasakan bahwa segala sesuatu datang dari tangan yang sama. Tangan yang penuh cinta. Namun rasa ini hanya bisa tumbuh dalam hati yang lembut. Hati yang keras oleh keangkuhan tidak akan mampu merasakan sentuhan Tuhan, sebagaimana batu tidak mampu menyerap air. Maka Allah seringkali mengizinkan hati manusia hancur, bukan untuk menghukumnya, melainkan agar ia kembali lembut. Di saat air mata menetes, di saat engkau merasa lemah, justru disitulah pintu rasa dibuka. Air mata yang jatuh karena Allah bukanlah tanda kehancuran, melainkan tanda penyucian. Setelah hati mencair, ia akan menjadi wadah bagi cahayanya. Dan di sanalah engkau mulai hidup, bukan dengan pikiran, tapi dengan rasa. Rasa yang menyentuh Tuhan tidak datang dengan suara besar atau peristiwa ajaib. Ia hadir dengan senyap, di antara hembusan angin, di antara denyut nadi, di antara keheningan malam ketika engkau sendiri, dan hanya ada Dia. Disitulah engkau akan tahu bahwa seluruh hidup ini adalah doa yang panjang. Dan setiap perasaanmu adalah ayat yang berbicara. Maka peliharalah rasa itu. Jangan biarkan ia mati oleh kesibukan dunia. Jadikan setiap langkah sebagai zikir, setiap pandangan sebagai tadabbur, dan setiap detak jantung sebagai salam kepada Sang Pencipta. Karena ketika hati telah mengenal rasa ini, engkau tidak lagi sekadar mengenal Tuhan melalui namanya, tapi melalui kehadirannya yang senantiasa menyelimuti seluruh keberadaanmu. Dan pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa jalan menuju Allah bukanlah melalui jarak, tapi melalui rasa-rasa yang menunduk, mencinta, dan menyerahkan seluruh diri kepadanya.